fungsi utama sistem rem. Dari sini kita bisa langsung menjawab B. Kenapa? Karena fungsi rem adalah sebagai memperlambat dan menghentikan laju kendaraan. Lanjut nomor 2. Bila diketahui koefisien dengan bla 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 seperti ini, dengan gambar ini, langsung kita selesaikan dengan menggunakan cara seperti ini, dengan dengan rumus seperti ini. Ini hasilnya adalah 799,68 Newton. Yang benar adalah B. Lanjut nomor 3. Pada rem cakram, proses pengereman terjadi pada saat cakram bergesekan dengan ini bergesekan langsung dengan pad rem. Jawabannya C, karena pad rem adalah sebagai peredam laju kendaraan. Lanjut nomor 4. Kelebihan rem cakram dibanding rem tromol antara lain adalah, ya ini langsung kita jawab B, daya pengereman lebih besar. Karena rem cakram itu mempunyai daya cengkram yang lebih kuat dibanding rem tromol. Lanjut, yang bukan merupakan sumber penyebab terjadinya bunyi pada saat motor direm adalah E, tromol rem berkarat. Ketika tromol berkarat tidak menyebabkan bunyi-bunyi saat pengereman terjadi. Lanjut nomor 6. Ini adalah gambar pengukuran diameter dalam dari sebuah tromol sepeda motor menggunakan vernier caliper, dan ini hasil pengukurannya. Ya langsung kita baca di 99, jadi sebelum 10 ini 99, 123 3 kali 0,5 sama dengan 0,15, jadi dijumlah 99,15 mm. Yang adalah C, jadi skala Neus dan skala utama dan skala non Neusnya. Lanjut nomor 7. Prinsip kerja sistem rem yaitu merubah energi A, energi gerak menjadi energi gesek. Dari gerak dia dirubah menjadi energi panas yang energi gesek dan akhirnya menjadi panas tersebut. Lanjut, alat yang digunakan untuk mengatur diameter dalam tromol adalah C, vernier caliper. Vernier caliper untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Lanjut nomor 9. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari tromol rem hidrolik kecuali C, piringan rem, karena piringan rem itu menggunakan sistem rem cakram. Lanjut nomor 10. Di bawah ini merupakan komponen-komponen rem tromol kecuali C, master cylinder, karena master cylinder adalah sebagai pengoperasian rem hidrolik. Lanjut nomor 11. Ketika pedal rem ditekan tetapi rem belum bekerja disebut di gerak bebas pedal, karena di dalam harus ada gerak bebasnya sebelum pad rem menyentuh ke tromol atau rem cakram. Lanjut, komponen rem yang berfungsi untuk membuang udara adalah D, baut nipple. Nipple ini sebagai untuk mengeluarkan udara palsu dengan cara di bleeding seperti itu. 13. Langkah bleeding rem dilakukan ketika, langsung jawab kita E, adanya udara pada sistem rem. Karena ketika adanya udara dalam sistem rem, remnya menjadi kurang pakem. Lanjut nomor 14. Sistem ABS yang pada sistem rem merupakan kepanjangan dari D, anti-lock brake system. Jadi ABS itu anti-lock, tidak mengunci tidak ada penguncian di dalam sistem rem, tapi dia mengerem secara perlahan-lahan. Lanjut 15. Apa kepanjangan dari CVT? Jawabannya B, continuously variable transmission, merupakan transmisi otomatis pada perubahan kecepatan terjadi halus berkesinambungan. Lanjut, komponen di bawah ini yang termasuk komponen poliprimer adalah A, wake cam, karena poliprimer bisa disebut dengan sebagai drift pulley terpasang dalam bagian poros engkol. Dan terdapat komponen di antara cam slider wake atau roller, primary sliding swivel, primary fixed shaft cooler. Lanjut nomor 17. Untuk menghilangkan suara noise atau berjit, kita dapat
mempergunakan pembersih C, vibrate cleaner, karena suara noise dalam vibrate itu bisa mengganggu. 18. Apa fungsi dari kopling sentrifugal? Langsung kita jawab E, menghubungkan puli sekunder dengan clutch housing, karena sebagai penghubung dari puli dan clutch housing. 19. Jika piringan puli secondary semakin melebar, maka diameter vibrate pada puli akan semakin, jawabannya adalah B, semakin kecil. Karena jika piringan puli secondary semakin melebar, maka diameter vibrate dan pada puli akan semakin kecil dan putaran semakin tinggi. Namun demikian, torsi roda belakang terjadi lebih rendah. Lanjut. Komponen di bawah ini yang termasuk komponen puli sekunder adalah C, clutch housing dan clutch carrier. Puli sekunder bisa disebut juga sebagai driver puli, terpasang pada bagian dekat CVT. Pada puli sekunder terdapat beberapa komponen di antara lain seperti pada soal ini. 21. Apa fungsi dari slider? Langsung kita jawab A, mereda gesekan antara cam dengan primary sliding sleeve. Sliding adalah salah satu komponen CVT pada bagian puli primer, berada di antara komponen cam CVT primary sliding sleeve. Puli bergerak berfungsi sebagai peredam gesekan maupun benturan yang terjadi di antara kedua komponen tersebut. Lanjut, nomor 22. Pada putaran tinggi, sepeda motor matic atau CVT tidak mampu naik tanjakan. Salah satu penyebabnya adalah A, torque cam aus. Torque cam adalah suatu komponen CVT yang terdapat pada puli sekunder. Torque cam berfungsi untuk menaikkan torsi roda belakang pada saat menanjak maupun pada saat kendaraan melakukan akselerasi secara spontan. Lanjut, komponen pada gambar jika diurutkan berdasarkan urutan, jawabannya adalah E. Kenapa E? Karena seperti gambar di sini. Ini urutannya. Ini E 4 1 7 5 3 2 6, ya seperti itu. Lanjut, nomor 24. Penjelasan gambar kerja CVT di atas adalah, jawabannya A, putaran puli primer tambah gaya sentrifugal pemberat semakin besar, semakin diameter puli primer berubah kurang lebih sama dengan puli sekunder. Seperti ini penjelasannya, bisa dibaca ya. Lanjut, nomor 25. Berikut ini yang bukan merupakan konstruksi CVT. Ini jawabannya E, rantai, karena rantai menggunakan gear. Lanjut, nomor 6. Pada putaran tinggi, sepeda motor matic atau CVT tidak mampu menaiki. Salah satu tindakan penyebabnya adalah torque cam aus. Torque cam adalah seperti berikut. Lanjut, komponen yang berfungsi untuk mengatur perubahan diameter puli pada CVT sesuai dengan RPM mesin adalah B, roller. Roller itu mengatur perubahan diameter puli pada CVT sesuai dengan RPM mesin. Lanjut, 28. Langkah bleeding rem dilakukan ketika pengereman yang lambat. Itu salah. Yang benar adalah jawabannya E, adanya udara pada sistem rem. Adanya udara pada sistem rem untuk karena menghambat fluida sehingga tidak mampu bekerja dengan maksimal atau sesuai dengan SOP. Lanjut, prinsip kerja rem yang yaitu merupakan energi A, energi gerak menjadi energi gesek. Lanjut, untuk meneruskan putaran dari puli ke puli sekunder pada sistem CVT menggunakan C, V-belt. Karena V-belt itu untuk sebagai penerus sabuk gantinya seperti rantai seperti itu. Apa akibatnya apabila rumah kopling aus? Langsung kita jawab D, tenaga mesin berkurang sebab kerja kampas kopling menjadi lamban sehingga perpindahan tenaga akan terhambat dari BPM dan BPM boros. Dengan adanya apabila rumah kopling aus dia kurang pakem, kurang nempel kepada itunya, jadi torsinya rendah dan boros BPM
Keunggulan sistem CVT dibandingkan dengan transmisi manual adalah kecuali A. Berisik, karena CVT menggunakan suara lebih lanjut. Tiga apabila diketahui jumlah tet pada gear seperti ini 25 dan gear 275 tet dan N1 diputar 75 putaran. Jawabannya adalah A. 4:1 seperti ini. Rotor induksi dan reduksor dipasang gear rantai hubungan seperti ini. Power 4 gigi gear 20 dan putaran 80 rpm. Roll converse bed tersebut. Jawabannya D. Ini seperti ini perhitungannya. Nomor 35, pada sepeda motor mempunyai energi kinetik 540 seperti ini. Ini hasilnya. Jawabannya D yang benar ya. Ini seperti ini rumusnya. Lanjut 36, rem dasar menghasilkan gerakan dengan normal. Ini ya, jawabannya adalah A. Ini perhitungannya guys, dengan dengan rumus seperti ini. Lanjut 37, pengujian deselerasi merupakan pengujian untuk mengetahui jarak pengereman dengan kecepatan tertentu seperti ini. Ini hasilnya ya. 25, ini hasilnya E. Lanjut 38, rem diberikan menjadi bla bla bla. Yang benar adalah B, karena ini perhitungannya ya 4,6. Oh, yang benar C ya teman-teman, yang benar C. Oke, lanjut 39, saat pengereman daya. Ini jawabannya adalah C, yang benar adalah 37,5. Ini perhitungannya teman-teman. Lanjut nomor 40, nomor terakhir di pilihan ganda. Sepeda motor dengan roda belakang kebanyakan menggunakan tromol dan lain-lain. Ini jawabannya D teman-teman. Kenapa? Ini perhitungannya seperti ini. Hasilnya 405,88 Newton. Lanjut, kita akan ke soal uraian. Jadi soalnya seperti ini. Nomor 1, sebutkan fungsi rem pada kendaraan bermotor. Jadi jawabannya adalah sistem rem berfungsi untuk mengurangi kecepatan atau memperlambat dan menghentikan kendaraan serta memberikan kemungkinan dapat memparkir kendaraan di tempat yang menurun. Lanjut nomor 2, sebutkan jenis-jenis rem yang digunakan dalam mobil. Jelaskan jawabannya. Jelaskan, ini jawabannya. Lanjut, yang ini pertama rem tromol, yang kedua rem ABS, yang ketiga rem hidrolik. Lanjut nomor 3, jelaskan prinsip kerja hidrolik pada kerja sebuah rem. Jawabannya seperti ini, bisa dibaca ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 4, sebuah komponen-komponen dari rem hidrolik. Jawabannya seperti ini teman-teman, bisa dibaca lagi ya teman-teman. Langsung saja nomor 5, sebutkan bagian-bagian rem tromol dan rem cakram atau disc brake. Ya, ini bagian-bagiannya pada rem, booster rem, master silinder, katup, receiver hose dan lain-lain. Apakah yang dimaksud dengan rem servo brake? Rem yang dilengkapi dengan booster rem disebut rem servo. Lanjut, apa yang pengertian dari CVT? CVT adalah continuously variable transmission atau transmisi otomatis, bisa dijawab seperti itu. Nomor 8, sebutkan minimal 3 komponen CVT dan jelaskan fungsinya. Ya, ini roller, primary shaft, dan feedback. Ini fungsinya sebagai penggerak sliding shaft dari roller. Primary fungsi menghubungkan putaran. Feedback adalah penghubung dua puli dari puli depan dan puli belakang. Nomor 9, jelaskan komponen-komponen CVT. Ya, seperti ini teman-teman, dapat baca ya. Lanjut nomor 10, jelaskan kelebihan sepeda motor dengan menggunakan transmisi otomatis. Jadi transmisi otomatis itu sangat mudah penggunaannya, buat pemula itu sangat cocok karena hanya membutuhkan rem dan gas seperti itu. Lanjut nomor 11, seperti ini ya, pada sistem terutama pada sistem rem cakram lebih memuatkan hidrolis dengan disiplin hukum Pascal, dimana diketahui gaya menggunakan F1 seperti ini ya teman-teman. Ini penyelesaiannya, langsung hasilnya 400 kg. Lanjut
Nomor 12, kendaraan dengan menggunakan rem tromol tentunya ada gaya gesek pada sistem kerja tersebut. Jika kapasitas pengereman rem seperti ini bla 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 bla, berapa gaya gesek yang terjadi pada rem tromol seperti ini? Jawabannya 5 kg/meter. Lanjut. Pada sistem kendaraan sepeda motor akan mentorsi rem, dan itu bisa dihitung jika suatu kendaraan berat 80 bla bla bla, berapakah torsi rem tersebut? Ini penjelasannya. Dan akhirnya soalnya menjadi 28 kg. Lanjut. Hitunglah pengereman suatu kendaraan memiliki kecepatan 25 dan koefisien pelamban bla bla bla. Lanjut, ini jawabannya teman-teman. 2,83. Ini rumusnya. Lanjut, nomor 15, apabila diketahui tit bla 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 bla, berapakah gear rasionya? Ya seperti ini perbandingannya, jadi 3:1. Oke, terima kasih atas waktunya, atas untuk melihat video yang kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.